Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad biadadi kulli ma'lumillah. Amma ba'du. Kawan-kawan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba menceritakan sebuah kisah teladan yang sangat menarik untuk bisa kita ambil hikmahnya, yaitu tentang perlawanan seorang lelaki melawan iblis laknatullah. Kisah ini tentunya sudah sangat masyhur di antara kita, namun mungkin ada di antara kita yang juga belum mengetahuinya. Tapi tidak ada salahnya kami utarakan, kami kisahkan kisah ini, dan semoga kita bisa ambil hikmahnya. Kawan-kawan yang dimuliakan Allah, ada sepasang suami istri hidup dengan tentram. Sekalipun mereka melarat, miskin, fakir miskin, mereka taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala yang dilarang Allah mereka hindari dan sangat taat dalam beribadah. Si suami ini ternyata seorang alim yang takwa dan tawakal kepada Allah. Tetapi sudah beberapa lama ini istrinya mengeluh terhadap kemiskinan yang tiada habis-habisnya. Ia berpendapat kepada suaminya agar mencari jalan keluar. Ia membayangkan alangkah senangnya hidup jika segala-galanya serba cukup. Suatu hari, laki-laki alim ini berangkat ke ibu kota, ke sebuah kota, untuk mencari pekerjaan. Di tengah-tengah perjalanan, beliau melihat sebatang pohon yang besar yang tengah dikerumuni orang. Lalu dia mendekat, ternyata orang-orang itu sedang memuja pohon yang katanya keramat dan sakti. Banyak juga kaum wanita dan pedagang-pedagang yang meminta-minta agar suami mereka setia atau dagangannya laris. Jadi ini banyak orang meminta-minta kepada pohon itu. Dan ini merupakan suatu kemusyrikan yang hakiki. Lalu lelaki itu berpikir bahwa ia harus memberantas habis. Masyarakat tidak boleh dibiarkan menyembah serta meminta selain kepada Allah. Maka pulanglah dia terburu-buru. Istrinya heran, mengapa secepat itu suaminya kembali. Lebih heran lagi, waktu dilihatnya si suami mengambil sebilah kapak yang diasahnya tajam. Lantas lelaki alim itu bergegas keluar. Istrinya bertanya, tetapi ia tidak menjawab. Segera dinaiki keledainya dan dipacu cepat-cepat menuju pohon itu. Sebelum sampai di tempat pohon itu, berdiri tiba-tiba melompat sesosok tubuh tinggi besar dan hitam. Dia adalah iblis yang menyerupai sebagai manusia. Hei,
Mau kemana kamu? Tanya iblis. Orang alim tersebut menjawab, saya mau menuju ke pohon yang disembah-sembah orang bagaikan menyembah Allah. Saya sudah berjanji kepada Allah akan menebang pohon syirik itu. Kamu tidak ada apa-apa, tidak ada hubungannya dengan pohon itu. Yang penting kamu tidak ikut-ikutan syirik seperti mereka. Sudah pulang saja. Tidak boleh. Kemungkaran mesti harus diberantas. Jawab seorang alim tadi, bersikeras tegas. Berhenti, jangan teruskan. Bentak iblis marah. Akan saya teruskan. Karena masing-masing tegas pada pendiriannya. Akhirnya terjadilah perkelahian antara orang alim tadi dengan iblis. Kalau melihat perbedaan badannya, seharusnya orang alim itu dengan mudah dibinasakan. Namun ternyata iblis menyerah kalah, meminta-minta ampun. Kemudian dengan berdiri menahan kesakitan dia berkata, Tuhan, maafkanlah kekasaran saya. Saya tak akan berani lagi mengganggu Tuhan. Sekarang pulanglah. Saya berjanji setiap pagi apabila Tuhan selesai menunaikan sholat subuh, di bawah tikar sembahyang, di bawah tikar sholat Tuhan, saya sediakan uang emas 4 dinar. Pulang saja berburu, jangan teruskan niat. Tuhan itu mendengar janji iblis dengan uang emas 4 dinar itu, lunturlah kekerasan tekad si alim tadi. Ia teringat akan istrinya yang ingin hidup berkecukupan. Ia teringat akan ocehan istrinya. Setiap pagi 4 dinar, dalam sebulan saja dia sudah boleh menjadi orang kaya. Mengingat desakan-desakan istrinya itu, maka pulanglah dia. Patah niatnya semula hendak memberantas kemungkaran, kemusyrikan. Demikianlah, semenjak pagi itu istrinya tidak pernah marah lagi. Hari pertama ketika seorang alim tadi selesai sholat subuh, dibukakan tikar sholatnya. Dan betul di situ tergolek 4 benda berkilat 4 dinar uang emas. Dia melompat sambil dengan riang, dengan gembira. Istrinya pun ikut gembira. Begitu juga hari kedua 4 dinar. Namun pada hari ketiga matahari mulai terbit dan dia membuka tikar sholat. Masih didapatinya uang tersebut. Tetapi pada hari keempat dia mulai kecewa. Di bawah tikar sholatnya tidak ada apa-apa, kecuali tikar pandan yang rapuh. Istrinya mulai marah karena uang yang kemarin sudah dihabiskan sama sekali. Lalu si alim dengan lesu menjawab, jangan khawatir. Esok barangkali kita bakal dapat 8 dinar sekaligus. Keesokan harinya, harap-harap cemas suami istri tersebut bangun pagi-pagi setelah sholat subuh, dibuka tikar sejadahnya kosong lagi. Baru dia mencaci, kurang ajar, penipu, teriak istri. Lalu suaminya ini ambil kapak lagi, tebanglah pohon itu. Ya, memang dia telah menipuku. Akan aku habiskan pohon itu semuanya hingga ke ranting dan daun-daunnya, saut alim tadi. Maka dengan segera dia mengeluarkan keledainya sambil membawa kapak yang tajam. Dia memacu keledainya menuju ke arah pohon yang syirik itu. Di tengah jalan iblis yang badannya besar, tinggi besar tersebut sudah menghalang. Katanya menyorot dengan tajam. Mau kemana kamu? Hardiknya menggertak. Mau menebang pohon? Jawab si alim dengan gagah berani. Berhenti, jangan lanjutkan. Bagaimanapun tidak boleh.
Sebelum pohon itu tumbang, maka terjadilah kembali perkara yang hebat. Tetapi kali ini bukan iblis yang kalah, tapi si alim yang terkulai dalam kesakitan. Si alim tadi bertanya penuh heran, dengan kekuatan apa engkau dapat mengalahkan saya? Padahal dulu engkau tidak berdaya sama sekali. Lalu iblis pun dengan angkuhnya menjawab, tentu saja engkau dahulu boleh menang. Karena waktu itu engkau keluar rumah untuk Allah. Demi Allah, andai kata aku kumpulkan seluruh tentaraku, bala tentaraku menyerangmu sekalipun, aku tak akan mampu mengalahkanmu. Sekarang kamu keluar dari rumah hanya karena tidak ada uang di bawah tikar sejadahmu. Maka biarpun kamu keluarkan seluruh kemampuanmu, tidak mungkin kamu mampu menjatuhkan aku. Pulang saja, kalau tidak aku patahkan nanti batang lehermu, kata iblis. Mendengar penjelasan iblis ini, si alim tadi termangu-mangu. Ia merasa bersalah dan niatnya memang sudah tidak ikhlas lagi karena Allah. Dengan terhunyung-hunyung dia pulang ke rumah. Dibatalkan niat semula untuk menebang pohon itu. Ia sadar bahwa perjuangannya yang sekarang adalah tanpa keikhlasan karena Allah. Dan dia sadar perjuangan yang semacam itu tidak akan menghasilkan apa-apa selain dari kesia-siaan yang berkelanjutan. Sebab tujuannya adalah karena harta benda, mengatasi keutamaan Allah dan agama. Bukan berarti dia menyalahgunakan agama untuk kepentingan hawa nafsu semata. Barang siapa di antara kamu melihat suatu kemungkaran, hendaklah berusaha memperbaikinya dengan tanganmu. Bila tidak mungkin, hendak berusaha memperbaikinya dengan lidahmu. Bila tidak juga, hendaklah mengingkari dengan hati. Bahwa itulah adalah selemah-lemahnya iman. Hadis riwayat Muslim. Kalau kita ambil kesimpulan bahwa kisah ini, ketika kita melakukan suatu ibadah, suatu perkara yang bukan untuk Allah, akan sia-sia pekerjaan itu. Maka daripada itu, niatkan di dalam hati kita untuk melakukan segala sesuatunya karena Allah. Segala sesuatunya karena Allah. Ikhlas karena Allah, mengharapkan ridha Allah, rahmat dan ampunan Allah semata. Tidak ada yang lain. Tidak ada unsur keduniawian, tidak ada unsur sesuatu yang bukan karena Allah. Karena itu akan sia-sia saja. Jadi, janganlah kita bersikap cinta dunia. Bahkan kita harus cinta akhirat, cinta Allah dan Rasulnya. Maka daripada itu, mari kita terus melakukan ibadah-ibadah, melakukan suatu perbuatan, perkara apapun, hanya diuntukkan untuk Allah semata. Inilah yang disebut tauhid. Tauhid dan tauhid. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wa afi minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.